waktunya karena kemarin kita kejaran dengan waktu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pelatihan memang kita beberapa kali pertemuan, ada 1, 2, 3, 4 pertemuan. Nanti untuk lebih mendalami materi, Bapak Ibu kemarin sudah diberikan training center yang untuk materi dasar, kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa belajar lebih lanjut di link-link yang diberikan oleh pihak dari Google untuk membantu kita melakukan sertifikasi Google. Ya, Pak Anwar, monggo kalau kita mulai saja karena waktu mungkin sudah cukup siang. Baik, Bapak Ibu semua. Oh iya, mungkin kalau untuk pagi ini tidak sampai jam 12 ya Pak Anwar karena Jumat ya. Nah, nanti mungkin sampai jam 11 kemudian persiapan untuk besok lagi. Oke, seperti itu Pak Anwar. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dodiati selaku pemateri yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati pula, dan tidak lupa kepada para teman-teman Bapak Ibu Guru yang masih semangat pada kegiatan pagi hari ini. Sudah memasuki hari ketiga, semoga semangatnya masih sama ya Bapak Ibu, walaupun digempur dengan banyak tugas dan double tadi nggih. Nah, semoga tetap bisa semangat dalam menyelesaikan kegiatan pada pagi hari ini sampai nanti siang. Baik, sebelum acara kegiatan pagi hari dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dalam kegiatan di pagi hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk materi pada hari ketiga ini akan dilanjutkan dengan beberapa materi. Dan selamat pagi Pak Sowan, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Pak Anwar, selamat pagi Bu Nurhayati, selamat pagi Pak Guru dan Pak Ibu Kepala Sekolah. Salam semangat, salam sehat. Amin. Amin. Mungkin Pak Sofyan ingin memberikan semangat lagi kepada teman-teman, silahkan Pak Sofyan. Wah, kayaknya karena ini hari Jumat waktunya singkat Pak, mungkin langsung saja. Saya yakin masih semangat semua ini. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Langsung saja kepada pemateri Bu Nurhayati, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Anwar yang telah membuka kegiatan ini dan memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan pelatihan digital level 0 untuk Kabupaten Temanggung. Yang terhormat ada Bapak Suwan Habibi selaku perwakilan dari Google, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja adalah teman-teman rekan guru yang menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu karena ini nanti hari Jumat ya, mungkin pertemuan tidak sampai jam 12, cukup sampai jam 11 saja karena insya Allah untuk materi sebagian besar kemarin sudah kita lakukan, hanya nanti Bapak Ibu tinggal mempelajarinya lebih lanjut untuk dipraktekkan supaya Bapak Ibu nanti bisa benar-benar memahami apa yang kemarin sudah diajarkan. Baik Bapak Ibu, di sini tadi saya sudah bersama Bapak Ibu. Pertama adalah menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu pada pagi hari ini di sini dipantau kebanyakan sehat, alhamdulillah baik, semangat. Nah, semoga kabar di pagi ini yang baik, semangat full, semangat luar biasa itu membawa aura positif sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ketiga ini dengan baik.
Kalaupun ada yang kurang sehat, tidak masalah. Semoga kedepannya nanti kita semua diberikan kesehatan. Dan Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa yang mengisi harapan dan tantangan dalam mengikuti kegiatan. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, menerapkan dalam proses pembelajaran, bisa menggunakan fitur Google Workspace dengan maksimal, mendapat tambahan ilmu, menggunakan fasilitas digital untuk pembelajaran, dan kalau bisa kami rangkum di sini memang harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan tujuan akhirnya adalah berdampak pada pembelajaran siswa kita. Dan tantangannya karena memang kita harus berbagi waktu dengan yang lain, jadi monggo untuk menghadapi tantangan itu mungkin bisa kita kerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan sekarang langsung dikerjakan, atau mungkin yang belum dapat dikerjakan sekarang bisa ditunda nanti, tetapi dengan berbagi waktu, membuat jadwal yang tepat, nanti Bapak Ibu insya Allah bisa mengikuti segala. Kita sudah mereview, sudah mempelajari materi tentang, kemarin ada Google Meet, kemudian ada materi Google Calendar, kemudian juga materi Google Site dan Google Classroom. Mungkin dari sekian materi itu yang akan kita ulas lagi, menurut Bapak Ibu yang mana yang bisa membantu pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang kemarin? Kira-kira yang mana Pak Anwar yang kemarin belum begitu maksimal? Mohon maaf untuk kemarin saya live duluan karena ada agenda. Mungkin kemarin karena waktunya terbatas ya, saya belum bisa menjelaskan tentang Google Sheets secara gamblang. Mungkin bisa diulangi sedikit, di review tentang Google Sheets. Ya, untuk Google Site kita coba kembali ke sini nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan kembali untuk mereview tentang materi Google Site, di mana kemarin kita sudah mempelajarinya, hanya karena terkendala waktu kita mungkin belum maksimal. Untuk Google Site, di pemahaman awal kita sudah belajar bersama-sama bahwa untuk Google Site itu adalah suatu fitur semacam ya, kita bisa menggunakannya untuk membuat website. Nah, website yang dirasa kalau ini adalah mudah digunakan oleh bagi kita yang masih pemula. Google Site itu mudah digunakan karena di sana tidak terlalu mungkin membutuhkan coding-coding yang rumit. Nah, jadi untuk pendidik yang kita masih pemula menggunakan ini gampang untuk dipelajari. Baik Bapak Ibu, untuk Google Site itu adalah suatu aplikasi yang bisa untuk membuat situs web, menampilkan referensi, bisa silabus, bisa video, bisa berupa link yang lain, bisa dari materi itu kita bisa memasukkannya ke Google Site. Nah, untuk membuat situs web dengan Google Site itu akan membantu kita menemukan materi dan juga menambah referensi yang bisa kita bagikan dengan cepat. Kemudian mungkin juga bisa digunakan untuk tim-tim olahraga atau ekstrakurikuler yang lain. Dan ini kebanyakan kalau untuk Google Site itu karena sekarang itu sudah zaman digital semua, banyak yang digunakan untuk branding sekolahnya ya. Jadi segala sesuatu informasi kegiatan tentang sekolahnya mereka tampilkan di web dari Google Site ini. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk masuk ke Google Site, di mana untuk tantangannya kemarin Google Site ada beberapa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemarin untuk tantangannya berarti sudah apa belum Pak Anwar? Belum semua ya. Oh iya.
kita ulas sebentar ya, kita ulang lagi untuk tantangan Google Site. Bapak Ibu diharapkan setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa membuat situs web dasar untuk dibagikan kepada siswa kita atau rekan guru kita, atau mungkin Bapak Ibu mau membuat Google Site untuk membuat web komunitas belajar Bapak Ibu yang ada di sekolah juga boleh. Nah, materi dasar yang kita pelajari yaitu membuat Google Site, mengedit wallpaper, memasukkan dokumen, membagikan situs, dan mempublikasikan situs. Ini adalah materi dasar. Untuk materi yang lain yang lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengeksplornya nanti sambil berlatih supaya Bapak Ibu lebih lebih mahir. Nah, Bapak Ibu untuk masuk membuat Google Site sama seperti yang lainnya, Bapak Ibu silahkan masuk ke menu titik 9 di sini, ke menu aplikasi Google. Bapak Ibu bisa mencarinya langsung. Nah, kalau di atas itu belum ketemu, mungkin Bapak Ibu letaknya agak di bawah. Nah, itu beda-beda. Bapak Ibu bisa langsung klik Google Site. Nah, di sini kita bisa langsung membuat Google Site. Di tampilan awal dari Google Site ini ada situs kosong yang diberikan kepada kita kalau kita membuatnya mulai dari halaman kosong, lembar kosong. Jadi mulai dari awal sekali. Di sini juga diberikan beberapa template. Ada seperti ini, Bapak Ibu bisa mengeksplornya. Ada template-template yang sudah diberikan. Nah, di bagian bawah mungkin ditampilkan template-template yang sudah Bapak Ibu buat, atau mungkin Bapak Ibu melihat site teman lain, itu juga ditampilkan di situ. Itu untuk cara yang pertama. Bapak Ibu bisa langsung klik titik 9. Kemudian klik Google Site. Nah, namun supaya nanti kita bisa mudah mencarinya letaknya di mana, alangkah baiknya juga kalau kita klik Google Drive kita terlebih dahulu Bapak Ibu, kemudian kita taruh supaya file-file kegiatan pelatihan ini kita tidak berceceran. Bapak Ibu masuk saja ke Drive, ke folder yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Nah, di sini saya akan mencoba membuat dari yang Google Drive, saya taruh di folder yang kemarin. Untuk mulainya, Bapak Ibu sudah masuk Drive, sudah masuk ke folder, Bapak Ibu silakan klik. Nah, ada gambar tanda plus atau baru. Jadi Bapak Ibu silakan mencari yang ingin dibuat. Di sini yang nampak hanya Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, Formulir. Nah, untuk fitur yang lain di sini Bapak Ibu bisa sorot. Kemudian di sini akan muncul Google Gambar, Map, Google Site. Nah, yang kita inginkan hari ini adalah Google Site. Jadi Bapak Ibu silakan untuk klik Google Site. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman awal untuk tampilan Google Site. Nah, Bapak Ibu di halaman ini mari kita cek dulu apa saja di sana tombol-tombol yang disediakan. Bagian atas di sini ada gambar logo dari beranda situs. Kemudian ada situs tanpa judul. Nah, untuk awal membuat jangan lupa di sini Bapak Ibu selalu memberikan judul yang unik yang ketika kita besok mau mencarinya kita mudah menemukannya. Misalnya di sini kita beri judul dulu. Untuk menuliskan judul cukup di situs tanpa judul Bapak Ibu klik. Kemudian silakan Bapak Ibu tuliskan judul site yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya di sini saya menuliskan SDN 1 Lempuyang misalnya.
supaya nanti misalnya kita keluar dari browser ini masih tersimpan dan kita bisa mudah dalam mencarinya. Nah, otomatis Bapak Ibu ketika yang atas ini sudah kita tulis, yang bawah juga nanti akan mengikuti, atau kalau tidak, yang bawah ini kita tulis, yang atas akan ikut. Kita lihat dulu untuk menu-menu yang ada di sebelah kanan. Di sini ada menu urungkan tindakan, kemudian ada ulangi tindakan, ada pratinjau, kemudian ada link kalau kita mau menautkan link atau mau mengambil link, kemudian kita bisa membagikannya seperti file-file yang lain. Kemudian di sini ada pengaturan yang nanti bisa Bapak Ibu coba. Kita coba saja untuk pengaturan. Bapak Ibu di sini ada mungkin jenis modenya mau yang seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian brand image. Nah, di sini ada brand image, ada alat melihat, ada analisa, ada banner pengumuman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencoba-coba apa yang ingin Bapak Ibu buat. Misalnya di sini brand image saya mau warna ini. Nah, kita coba ya kalau kita simpan seperti apa. Misalnya di sini. Kemudian kita juga bisa Bapak Ibu mencoba untuk yang brand image. Di sini mungkin karena sekarang Bapak Ibu sekolahnya sudah banyak yang memiliki logo sekolah masing-masing. Bapak Ibu untuk membuatnya menjadi berbeda dengan site-site teman lain, Bapak Ibu bisa mengunggah logo sekolah Bapak Ibu dengan cara di sini upload logo. Misalnya kita cari kalau nah misalnya kalau kita tidak mau memakai untuk logo yang sekolah kita bisa memakai logo Tuturi misalnya seperti ini. Nah, di atas kemudian sudah muncul untuk logonya. Tuh nanti bisa Bapak Ibu coba. Nah, yang kedua di sini banyak sekali di sebelah kanan itu ada beberapa tombol-tombol yang bisa kita manfaatkan. Setelah settingan tadi setelan, di sebelahnya ada titik 3. Nah, coba Bapak Ibu periksa dulu. Di sini ada, kalau kita klik ada menu yang bisa kita ambil, history versi, bantuan pusat bantuan, ikuti tur ataupun pelatihan. Ada juga menu untuk membuat salinan. Kalau kita sudah membuat satu site, kita mau membuat yang lain. Kalau misalnya kita tidak mau dari awal, hanya mau memodifikasi dari yang ada, Bapak Ibu bisa menggunakan ini yang buat salinan. Kemudian di sini ada juga bantu tingkatkan kualitas site dan laporkan penyalahgunaan. Kemudian di sini ada tombol yang lain juga, yaitu tentang mempublikasikan yang nanti akan kita gunakan, kita praktekkan setelah site ini dirasa selesai. Kemudian di bawah publikasi Bapak Ibu ada sisipkan. Setelah sisipkan ini kita klik, di bawahnya ada menu-menu banyak. Ada kotak teks misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita coba klik, ternyata kita mau menambahkan teks, itu kita bisa dengan cara klik kotak teks. Kalau kita mau menyisipkan yang lain Bapak Ibu, kita cek klik gambar, berarti Bapak Ibu bisa memasukkan gambar ke site Bapak Ibu. Pilihannya bisa upload, bisa pilih. Perbedaannya adalah kalau upload berarti kita upload dari perangkat HP kita, misalnya seperti ini. Nah, upload dari perangkat laptop kita, maaf. Kemudian kalau yang pilih berarti kita memilihnya
dari Google Drive yang baru saja kita akses, dari tautan, bisa juga dari Google Gambar, bisa juga dari foto-foto yang sudah Bapak Ibu simpan di sana. Nah, itu gambar yang bisa kita ambil, jadi dipersilahkan Bapak Ibu mau disesuaikan yang mana sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya mau memasukkan dari drive saya yang baru saja saya akses adalah gambar ini, kita klik fotonya, kemudian di bagian bawah akan muncul gambar atau tombol sisipkan biru, silakan Bapak Ibu klik sisipkan. Nah, di situ gunanya adalah untuk memasukkan gambar Bapak Ibu. Misalnya kita mau hapus, klik saja di sini, klik tanda hapus. Kalau ini berarti klik duplikat. Kalau yang ini nanti kita bisa menyisipkan link. Di sini kita misalnya mau dipangkas, dipotong, dikecilkan, diatur, mengatur besar kecilnya nih Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini yang crop itu yang mau misalnya digunting, hanya gambarnya saya mau nah ini untuk crop ya Bapak Ibu, maaf ini mungkin di sini bisa di sini ya untuk cropnya kita bukan dari yang sini, bisa ini juga bisa. Ternyata cropnya ini sudah paling kecil Bapak Ibu. Kalau hanya bagian ini yang mau diambil, nah cukup ditarik untuk kursornya yang pojok, atau Bapak Ibu pakai tanda ini untuk misalnya menyesuaikan bagian mana yang akan diambil. Kalau sudah selesai, nah seperti ini. Itu cara untuk mengolah gambar. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa menyimpan, ada link, misalnya ada link video atau link materi di web lain, bisa Bapak Ibu lakukan. Dan di sini bisa juga kita menyisipkan berbagai file yang kita ambil dari drive kita. Bisa dari drive kita, bisa dari drive bersama, bisa dari file-file yang dibagikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, untuk site ini foto bisa kita masukkan, form bisa kita masukkan, dokumen bisa masukkan, video bisa. Jadi lengkap. Kalau kita ingin membuat website untuk sekolah kita pakai Google Site, ini sudah bisa memasukkan berbagai jenis informasi ataupun referensi kalau kita mau membuat media pembelajaran kepada didik kita. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor lagi menu-menu di sini. Misalnya yang bawah itu seperti ini, nanti tampilannya ada dua bagian yang akan tampilkan di sana. Kalau ini berarti ada 4 bagian yang akan ditampilkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mempelajarinya nanti lebih lanjut masing-masing kegunaan menu di situ. Nah, untuk tantangan yang pertama Bapak Ibu silahkan membuat Google Site dengan nama sekolah Bapak Ibu, berisi 1 gambar sekolah dan 1 slide presentasi. Nah, misalnya kita akan mulai, saya mau tampilannya bukan yang ini, saya mau yang 2 saja karena hanya gambar dan presentasi. Bapak Ibu bisa langsung menyisipkannya itu Nah, Bapak Ibu bisa menyisipkannya lewat tombol yang ada di sebelah kanan. Lewat ini boleh seperti tadi yang kita lakukan. Misalnya saya ambil dari drive saya 1 foto sekolah. Nah, saya klik ini, masukkan, bisa. Bapak Ibu juga bisa memasukkan langsung di sini. Bapak Ibu silahkan tekan 2 kali, klik 2 kali di tempat ini, maka juga akan muncul menu seperti ini. Ada menambahkan gambar, upload, drive, teks, atau menyematkan link dan juga mengembed.
yang lainnya. Nah, misalnya kita mau menambahkan teks ya. Oh, di sini saya mau menambahkan ini SD Negeri 1 Lempuyang. Nah, di sini misalnya saya mau menambahkan teks, ini saya mau taruh di sini di bawahnya tulisan. Nah, Bapak Ibu bisa klik, drag dibawa ke arah yang Bapak Ibu kehendaki. Misalnya mau taruh di sini. Nah, itu bisa Bapak Ibu geser di situ. Untuk menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa klik sisipkan, klik gambar, bisa juga Bapak Ibu langsung klik di sini, klik 2 kali, silahkan masukkan gambar yang Bapak Ibu kehendaki. Jadi 1 gambar sekolah. Nah, Bapak Ibu berikutnya kita juga akan mencoba memasukkan satu slide. Bapak Ibu bisa memasukkannya, klik 2 kali di sini, kemudian ambil drive, bisa juga dari sisipkan dan ambil drive, sama Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau mengambil dari drive saya di sini saya mau mengambil drive saya yang pelatihan ini, mau memasukkan satu tentang informasi sekolah. Nah, misalnya di sini saya ambil slide-nya, silakan slide yang Bapak Ibu inginkan. Di sini ada, saya tadi mencoba mengklik beberapa file, maka Bapak Ibu di sini akan diberi informasi 3 dipilih. Nah, saya hanya mau memasukkan 1 slide, berarti untuk yang lain, nah Bapak Ibu dihapus saja. Tadi saya klik beberapa kali, berarti munculnya jadi beberapa kali. Nah, silakan hilangkan file yang tidak ingin Bapak Ibu inginkan. Pastikan bahwa yang ingin dimasukkan itu adalah file yang Bapak Ibu kehendaki. Namun, jikalau Bapak Ibu salah klik filenya, dihapus tidak masalah. Ini saya sudah pilih dengan benar. Ya, Bapak Ibu silahkan klik sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk 1 slide kita. Saya letaknya tidak mau di sini, maunya di sebelah sini. Bapak Ibu bisa menggesernya, di-drag, dibawa ke arah mana yang Bapak Ibu inginkan. Foto ini kecil ya, kok tidak seimbang dengan yang itu. Bapak Ibu juga bisa menariknya, kemudian menggesernya supaya lebih seimbang. Nah, misalnya lagi Bapak Ibu untuk huruf di sini, misalnya ini biar ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu bisa juga kostumisasi untuk huruf di sini. Misalnya kita blok dulu Bapak Ibu. Di sini hurufnya kalau berupa judul itu biasanya akan lebih besar. Misalnya di sini judulnya yang kecil bisa. Untuk huruf Bapak Ibu juga bisa yang sesuai Bapak Ibu kehendaki. Ukurannya juga bisa disesuaikan. Kemudian bisa tebal, bisa miring, bisa underline sama seperti yang lain. Hurufnya juga bisa kita rubah. Kemudian di sini tampilannya mau saya tengahkan, itu juga bisa. Nah, ini untuk tantangan pertama Bapak Ibu sudah selesai, yaitu tadi membuat 1 file, Google Site, kemudian ada gambar dan ada presentasi sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini untuk judul halaman ini juga bisa kita ubah Bapak Ibu. Judul halaman ya kurang menarik. Nah, misalnya kita tampilkan ganti tulisan menjadi profil SDN 1 Lempuyang. Nah, misalnya silakan disesuaikan dengan masing-masing sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah selesai 1 tahapan. Silakan Bapak Ibu screenshot, kemudian tempelkan di tantangan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa praktek membuat site. Supaya site-nya lebih menarik Bapak Ibu, kita bisa mengganti background site ini
dengan menggantinya menggunakan foto sekolah kita masing-masing. Nah, kita coba di sini untuk tampilan awal dasar tadi kita buat adalah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian sini punya itu masih berupa hitam, tadi bawaan langsung dari site. Kita bisa membuatnya lebih unik dengan cara mengganti dengan foto sekolah kita. Caranya Bapak Ibu, untuk bagian banner ini, gambar ini, Bapak Ibu silahkan klik. Kemudian presani bagian depan ada tombol baru yang muncul yaitu foto. Nah, foto di sini Bapak Ibu silahkan klik tanda segitiga yang ditampilkan. Ada dua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, ada upload dan pilih. Kalau ini kita upload, kita coba, artinya Bapak Ibu akan mengupload dari file yang ada di perangkat Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Nah, gambarnya sudah bisa masuk, sekarang sudah berganti dengan foto yang kita upload tadi. Kalau kita pilihnya yang pilih, artinya ini kita memilihnya dari galeri bawaan site di sini. Misalnya kita mau cari gambar yang ini, klik saja gambar yang dikehendaki kemudian sisipkan, maka otomatis sudah berubah. Oh, mau dipilih yang lain, misalnya dari Google Gambar, Bapak Ibu juga bisa mencari, misalnya silahkan telusuri pencarian yang Bapak Ibu kehendaki, atau dari foto-foto yang pernah kita unggah, atau dari drive yang kita miliki. Jadi ada beberapa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ada foto, kita klik di sini banner yang kita kehendaki, kemudian akan muncul gambar tombol foto, silahkan dipilih. Kalau dari perangkat berarti pilihnya upload, kemudian kita cari gambar kita, kemudian klik open dan otomatis sudah masuk. Nah, di sini berarti kita sudah bisa melakukan mengganti banner kita menjadi lebih menarik supaya beda dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu nanti tempelkan di tantangan ini, dan ada nama situsnya. Tadi situs sudah kita beri nama, di sini SD Negeri 1 Lempuyang, SD Negeri 1 Lempuyang. Bapak Ibu silakan klik. Nah, untuk site Bapak Ibu yang bisa kita lakukan lagi selain memasukkan foto, memasukkan slide, kita bisa memasukkan dokumen, bisa memasukkan form di sana. Kalau misalnya kita mau membuat media pembelajaran, anak-anak diberikan link site kita, mereka bisa mengakses materi, mereka bisa mengakses form untuk penilaian, itu bisa sekaligus kita sematkan di sana. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita coba tambah. Bapak Ibu, di sini saya baru membuat satu halaman yang berisi atau yang berjudul profil sekolah, berisi foto dan slide. Saya akan menambahkan halaman supaya halamannya lebih banyak, karena ada banyak info yang akan saya atau kita masukkan. Nah, caranya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu presani di bagian bawah publikasi ada halaman. Silakan itu klik untuk halaman. Nah, di sini ke bawah Bapak Ibu bisa melihat ada tombol tambah. Nah, kita mau menambahkan halaman baru. Silakan Bapak Ibu klik. Kita akan melakukan tantangan di sini, yaitu halaman barunya Bapak Ibu silakan beri judul dokumen sekolah. Nah, sini cukup ditulis dokumen sekolah.
Kalau sudah diberi nama untuk dokumen barunya, Bapak Ibu silahkan klik selesai. Nah, kita sudah mendapatkan halaman baru Bapak Ibu. Halaman yang awal tadi judulnya profil SD, halaman yang kedua berisi dokumen sekolah. Nah, untuk memasukkan doc dan juga form sama seperti tadi caranya. Silahkan klik di sini boleh, klik di bagian kanan ini masukkan juga boleh. Nah, kita akan mencoba pakai template yang ini, template konten ini, biar sudah rapi Bapak Ibu. Sudah ditampilkan 2 karena kita butuhnya 2. Misalnya saya akan memasukkan 1 dokumen yang saya ambil dari drive saja. Karena nanti kalau semuanya ambil dari perangkat laptop kita Bapak Ibu, nanti dikhawatirkan terlalu berat untuk site ini. Jadi lebih mudah kalau kita mengambilnya dari drive saja. Misalnya saya mau memasukkan 1 dokumen berupa, nah ada materi tata surya di sini. Maka otomatis Bapak Ibu untuk file dokumen kita sudah masuk di sini. Berikutnya saya akan memasukkan form. Nah, kalau kita mau memasukkan form, boleh tadi dengan menyisipkan di sini, ambil dari drive, menampilkan atau mengambil dengan klik tanda tambah. Kemudian Bapak Ibu ambil dari drive. Kemudian Bapak Ibu pilih drive yang Bapak Ibu inginkan, misalnya dari kegiatan kita. Nah, di sini ada 1 form. Ternyata di sini tidak ada form. Ada 1 form yang mungkin bisa kita masukkan, misalnya ulangan ya Bapak Ibu, kita akan memasukkan form ulangan misalkan. Di sini Bapak Ibu silahkan ambil, kemudian diklik, kemudian tampilkan. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Ini judulnya mau Bapak Ibu beri keterangan boleh, misalkan dokumen materi tata surya. Yang sini misalnya penilaian tata surya. Nah, jadi kita bisa ketika mau melakukan pembelajaran dengan anak didik kita tidak perlu berjajar memberikan ini link untuk dokumen, ini link untuk penilaian. Kita cukup memasukkannya ke dalam site yang kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi cukup mudah untuk membuat site menjadi banyak materi, referensi ataupun kemudian Bapak Ibu, kalau ini sudah kita buat, Bapak Ibu juga bisa di sini untuk mengedit hurufnya tadi seperti tadi bisa nggih, misalnya saya mau hurufnya yang ini boleh. Nah, seperti apa sih tampilan site yang kita buat tadi 2 halaman itu? Bapak Ibu kalau mau melihat bagaimana tampilannya kalau nanti sudah kita bagikan ke peserta didik, bisa dengan cara klik gambar ini, perhatiin jauh. Gambar seperti laptop dan HP, ini kita klik. Nah, ternyata untuk site kalau kita sudah tampilkan nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk tampilan yang sudah jadi kalau kita sudah mempublikasikannya. Di atas ada logo sekolah kita, ada nama site-nya, ada halaman muka, ada dokumen sekolah, karena tadi kita baru memasukkan 2. Ada tombol hitam, ada gambar telepon, gambar tablet, gambar layar besar. Ini kalau kita coba akan berbeda
beda-beda Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan site kita kalau di perangkat PC seperti ini. Coba kita ke depan, kita klik yang tablet. Oh, kalau di tablet itu untuk site kita tampilannya seperti ini di anak didik kita. Nah, kita lihat. Oh, kalau di tablet seperti ini karena kan layar tablet pasti lebih kecil. Coba kita lihat lagi di tombol yang telepon. Nah, ternyata lebih kecil lagi. Oh, kalau di HP, di telepon, tampilannya juga akan lebih kecil. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Itu adalah pratinjau Bapak Ibu. Jadi untuk site ini tampilannya nanti bisa otomatis menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan untuk mengaksesnya. Kalau kita mau keluar dari sini, kita cukup klik tanda silang. Selanjutnya Bapak Ibu, nah pastikan Bapak Ibu ketika kita membuat site itu kita memberi judulnya, kemudian diberi nama yang unik, dan sekarang kita akan mencoba, misalnya kita akan membuat site untuk publikasi sekolah kita. Jikalau hanya kita sendiri yang mengerjakan, mungkin merasa kerepotan, kita bisa berkolaborasi dengan teman lain dengan cara kita berbagi site tersebut dengan akses edit. Nah, di sini kita bisa berbagi dengan akses edit. Bagaimana cara kita menambahkan rekan kita untuk menjadi editor berkolaborasi dengan kita? Bapak Ibu silahkan diklik di sini. Bagikan orang lain, misalnya ditambahkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik. Kemudian silakan masukkan email yang teman dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu kehendaki. Kemudian Bapak Ibu di sini aksesnya adalah editor. Nah, mungkin kalau editor itu hanya orang-orang tertentu saja, misalnya rekan guru di sekolah kita. Jangan sampai salah, nanti Bapak Ibu editor untuk semua yang mengaksesnya. Nanti site kita akan menjadi mungkin tidak karuan ya. Nah, untuk menambahkan satu teman sebagai editor, silahkan Bapak Ibu lakukan langkah ini. Misalnya kita kasih good, misalnya silakan mengedit site, gunakan site itu bisa berkolaborasi. Jadi dengan memanfaatkan teknologi Bapak Ibu, kita bisa kolaborasi dengan teman yang lain. Kita kirim. Nah, ini screenshot Bapak Ibu. Kalau sudah kita lakukan semua langkah-langkah itu Bapak Ibu, supaya site ini bisa diakses oleh orang lain, Bapak Ibu perlu mempublikasikan. Kalau ini belum kita publikasikan, maka orang-orang itu belum bisa mengakses site yang kita buat. Kita akan mempublikasikan site ini dengan settingan siapa saja bisa melihat. Kenapa kita setting siapa saja? Supaya mereka yang tidak punya akun Belajar ID juga bisa mengaksesnya. Caranya yang pertama yaitu klik publikasi. Nah, di sini sudah ada alamat web, otomatis sudah diberikan oleh Google Site ini. Kemudian nanti judulnya akan seperti ini, misalnya https://site Google administrasi belakangnya SD Negeri 1 Lembuyang. Kalau Bapak Ibu mau merubahnya, ini bisa dirubah. Nah, yang utama juga yang tidak kalah penting Bapak Ibu, klik di bagian kelola. Nah, disinilah kunci kita untuk mengaturnya. Tadi kita sudah memasukkan satu kolaborator untuk edit. Nah, sekarang untuk akses yang bawah Bapak Ibu, kalau untuk draft tidak usah Bapak Ibu otak-atik karena kita kalau draft harapannya tidak dilihat oleh siapapun. Sekarang yang kita rubah adalah bagian ini Bapak Ibu, situs yang dipublikasikan. Kita klik. Nah, ada 3 pilihan.
dibatasi kalau hanya orang-orang tertentu yang kita izinkan untuk mengaksesnya. Kalau kita ambil Kementerian Pendidikan, mereka yang melihat hanya yang punya akun pendidikan. Kalau yang publik berarti semua baik Gmail ataupun yang lainnya bisa mengaksesnya. Nah, di sini settingan yang juga tidak kalah penting, Bapak Ibu di sini juga pelihat saja, jangan editor, karena nanti editor jadi rusak. Selesai sudah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita publikasikan. Kalau kita mau membagikan link ini supaya diakses oleh orang lain, Bapak Ibu bisa klik salin link di sini, salin link, kemudian mungkin Bapak Ibu mau memasukkannya ke lewat perangkat yang lain bisa. Jadi seperti itu untuk materi dasar dari Google Site yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih lanjut lagi. Atau Bapak Ibu kita bisa juga misalnya di sini halamannya ya Bapak Ibu, halamannya terlalu banyak ya. Nah, kita juga bisa membuat tulisan di sini itu nanti dibawa ke dibuat semacam hyperlink. Hyperlink itu kita menyematkan link di sebuah tulisan misalnya ya. Saya halaman ukurannya. Tulisan ini Bapak Ibu di sini akan materi, mencari ke halaman belakang bisa Bapak Ibu dengan cara klik tulisannya, kemudian klik sisi perbesar, misalkan link. Nah, Bapak Ibu silakan untuk menyisipkannya ke bagian mana. Karena saya tadi baru sedikit apa itu membuatnya, maka yang tampil di sini hanya sedikit. Atau mungkin Bapak Ibu ada form atau apa, Bapak Ibu bisa diklik kemudian terapkan. Habis wae. Bunur yang keluar nopo? Kita tunggu sebentar nggih Bapak Ibu. Nggih, mereka sing medal. Oke, kita tunggu Bapak Ibu, mungkin sepertinya ada gangguan sinyal. Silakan Bapak Ibu sambil mempraktikannya. Mungkin kemarin materi masih kurang jelas, jadi untuk hari ini bisa direview dan bisa dikerjakan untuk tantangannya dan bisa langsung di screenshot dan ditempelkan di tantangan yang ada di Google Classroom Bapak Ibu. Di lampu nopo ta? Di lampu malih sendiri to. 。
Permisi Pak Anwar, sepertinya saya kelempar dari Meet ya. Oke, silakan Bu Nur, sudah masuk lagi. Ya. Tadi putusnya dari mana ya Pak? Tadi sepertinya sudah selesai yang link itu Bu, yang link Sudah. ya. Oh iya, berarti sudah nggih, memasukkan link, tulisan link itu. Ya. Nggih. Oh iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tambahan sedikit bisa kita hiperlinkkan tulisan kita ke halaman-halaman yang kita inginkan. Mungkin itu untuk Google Sheet. Bisa kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk melengkapi materi yang kemarin. Mana? Cukup Pak Anwar? Cukup, mungkin bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oh iya, kalau untuk yang Google Classroom kemarin sudah nggih Pak Anwar? Ya, untuk Classroom memang ada beberapa kendala, tapi mungkin sudah sudah bisa, dan mungkin dari Bapak Ibu yang belum bisa mengakses, ini mungkin dimohon bisa menggunakan email biasa mungkin ya Bu Nur ya untuk mengirimkan tugasnya, atau nanti Bapak Ibu menunggu sampai bisa digunakan, karena memang itu kendalanya bukan dari kami dan Bapak Ibu tapi mungkin dari pusat. Oke. Ya, sebentar Pak, saya tes dulu. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin sudah tidak ada kendala ya Pak, kita lanjutkan untuk memang untuk yang Classroom Bapak Ibu kemarin juga belum ditemukan. Sekiranya Bapak Ibu belum bisa membuat kelas dengan menggunakan akun Belajar ID, silakan boleh menggunakan Gmail. Yang penting Bapak Ibu bisa tahu langkah-langkahnya dengan membuat kelas menggunakan Gmail itu. Cuma memang ada beberapa perbedaan ketika nanti kita membuatnya dengan akun Belajar atau dengan Gmail, tapi itu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa mempraktikannya. Oke. Kita lanjutkan Pak Anwar, karena ini juga sudah cukup siang, nanti Bapak Ibu ada Jumatan. Oke. Kita akan masuk ke sesi belajar ketiga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk sesi belajar ketiga di sana juga materinya sudah kami sematkan, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Untuk memperdalamnya, Bapak Ibu bisa membaca mandiri di rumah. Kita lihat untuk tantangan yang ketiga Bapak Ibu, ada beberapa tantangan. Di sini untuk panduannya sudah kami sematkan juga. Untuk tantangan ketiga kali ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana mengelola Gmail. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengelola sedikit tentang Chrome dan juga pengenalan tentang drawing. Nah, di sini yang pertama kita akan mengelola Gmail. Kita akan membuat kotak masuk email kita itu nanti menjadi lebih teratur, karena kita akan membuatnya menjadi 5 bagian misalnya, supaya email yang masuk sendiri kita masuknya itu enak, tidak langsung kemudian seluruh email ke bawah. Kita cari mana yang utama, mana yang promosi, mana yang sosial, itu mana. Nah, kita akan mengatur inbox atau kotak masuk dari email kita. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Di sini sudah ada petunjuknya, bahwa Bapak Ibu bisa klik setelan paling kanan, lihat semua setelan, pilih inbox, centang 5 dan kategori. Nah, untuk email Bapak Ibu sekarang kita penting sekali ya, karena terkadang ketika kita mengikuti suatu kegiatan, administrasi, sertifikat, materi, link itu dikirimkan tidak hanya lewat grup WA tetapi lewat
akun Gmail kita, dikirim lewat email kepada kita. Jadi mari, tidak ada salahnya karena ini memang penting kita pelajari tentang email. Nah, untuk masuk ke email Bapak Ibu juga tentu sudah tidak asing. Silakan Bapak Ibu klik titik 9 di sini, kemudian silakan pilih Gmail. Pilih Gmail dari Bapak Ibu. Di sini kita sudah, banyak sekali email-email yang masuk ke tempat kita. Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu, kotak masuk itu kita atur menjadi misalnya di sana 5 kategori. Yang utama ada di sini adalah email promosi, ada email sosial, ada info terbaru, ada forum. Jadi ini tidak campur aduk untuk emailnya. Nah, caranya Bapak Ibu, untuk menu-menu di email di sini bisa Bapak Ibu presani, yang depan ada mail, ada chat, ada meet, kemudian di Gmail sendiri ada kotak masuk, berbintang, ditunda, terkirim dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa simak. Sekarang kita akan mengatur yang kotak masuk. Untuk mengatur kotak masuk supaya menjadi 5 bagian seperti ini, Bapak Ibu bisa dengan cara di sini, setelan paling kanan, kemudian lihat semua setelan, inbox dan cetak 5. Nah, di sini ada gambar roda, Bapak Ibu, gerigi roda ini, silakan Bapak Ibu klik, kemudian di sini klik lihat semua setelan. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah lihat semua setelan, mungkin untuk setelan-setelan yang lain kita kurang paham, ya kita abaikan saja. Yang kita simak kali ini adalah setelan untuk kotak masuk. Nah, di sini ada setelan umum, label, kotak masuk dan lain sebagainya. Tidak usah kita otak-atik. Kita untuk kali ini sesinya cukup pada kotak masuk. Nah, di kotak masuk Bapak Ibu punya saya sudah dicentang karena kemarin sudah saya atur. Coba ya seperti apa sih tampilannya kalau ini belum kita atur ya Bapak Ibu. Kalau saya centangannya itu saya buang. Nah, ternyata tampilan email saya seperti ini Bapak Ibu. Campur aduk semua jadi satu tempat ke bawah. Ketika saya mau mencari sesuatu itu susah. Nah, untuk membuatnya menjadi 5 kategori, kita ulang ya Bapak Ibu. Ini kalau belum kita atur itu seperti ini tampilannya. Coba kita atur. Klik setelan. Kemudian lihat semua setelan. Kemudian di bawah tulisan setelan itu ada umum, ada label, ada kotak masuk. Kita klik yang kotak masuk. Nah, kategorinya kelima kategori ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini di screenshot nanti bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita ke bawah, jangan lupa klik simpan perubahan. Nah, sekarang email saya kembali lagi. Ada 5 kategori, tidak semuanya ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan seperti itu bisa mengefektifkan kita ketika mau mencari suatu email. Selanjutnya kita juga bisa melakukan filter email dengan membuat mencari email dengan membuat filter-filter sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Untuk mencari filter di sini Bapak Ibu, di bagian atas dari pesan ada gambar love, ada tulisan telusuri, nah ada garis-garis seperti ini. Itu bisa kita cari penelusuran apa sih yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya, oh saya mau cari email dari siapa ya, misalnya teman saya. Nah, misalnya mengandung kata-kata, misalnya pelatihan kepada siapa, mengandung kata-kata apa,
atau ukurannya berapa, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kalaupun tidak disesuaikan, misalnya kita hanya mau mencari, klik telusuri, ataupun email masuk yang ada unsur kata pelatihannya. Jadi Bapak, nah tetapi dengan cara cari di waktu. Silahkan kemudian kepada kita adalah bel, klik, kemudian lihat semua pesan, kemudian di bawah setelan, kalau tadi kita sudah mengotak-atik kotak masuk, sekarang kita akan mengotak-atik yang label. Nah, kita ke bawah Bapak Ibu. Misalnya di sini sudah ada beberapa label yang kita buat. Kalau kita mau membuat label baru Bapak Ibu, di bagian label ini kemudian turun ke bawah, Bapak Ibu cari tulisan yang ada label, kemudian buat label baru. Nah, labelnya tentang apa? Misalnya tentang pelatihan atau tentang apapun yang Bapak Ibu kehendaki. Misalnya di sini ada buat label pelatihan. Kemudian saya klik misalnya pelabuhan L0. Kemudian saya klik buat. Nah, otomatis di sini sudah ada tambahan satu label untuk pesan-pesan yang masuk ke kita. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita menerima email, terkadang kita menerima email ada yang berupa bahasa Indonesia, ada yang berupa bahasa Inggris. Ketika kita menerima email dalam bentuk bahasa yang lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk kemudian dibuat pakai aplikasi lain untuk menerjemahkan supaya saya bisa paham email ini. Tetapi Bapak Ibu cukup menggunakan di menu kotak masuk ini nanti ada menu translate. Nah, misalnya di sini contohnya ada kotak masuk bahasa Inggris, di sana otomatis langsung muncul terjemahkan ke Indonesia Bapak Ibu. Misalnya apa ya yang bahasa Inggris? Misalnya di sini. Nah, misalnya saya tidak tahu ini ada email apa. Kemudian Bapak Ibu di sini ada seperti ini. Ini versi aslinya bahasa Inggris Bapak Ibu. Oh, versi aslinya bahasa Inggris. Saya tidak paham bahasa Inggris ini. Kemudian di sini sudah dimunculkan Bapak Ibu. Ada menu terjemahkan ke Indonesia. Nah, maka di sini untuk kalimatnya sudah otomatis menjadi bahasa Indonesia yang bisa Bapak Ibu gunakan di menu menerjemahkan email. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini kalau lihat email saya sudah cukup banyak. Kita mau mengaturnya Bapak Ibu. Yang kurang penting misalnya kita arsipkan atau kita hapus. Nah, ada menu mengarsipkan dan menu hapus. Bapak Ibu, untuk mengarsipkan kita bisa membersihkan kotak masuk kita. Misalnya sayang kalau email ini dihapus karena mungkin suatu saat akan dibutuhkan. Kita bisa menggunakan menu mengarsipkan. Kalau kita mengarsipkan itu kita membersihkan kotak masuk tanpa menghapus secara permanen email tersebut. Kita hanya akan memindahkannya ke tempat semua email.
Jadi email yang akan nampak di kita itu adalah email-email yang dirasa penting, yang tidak penting kita taruh di tempat lain seperti itu. Kalau menghapus email Bapak Ibu, itu misalnya ini memang sudah tidak perlu, kemudian akan saya hapus permanen. Nah, Bapak Ibu bisa email tertentu dihapus, nanti dia akan berpindah ke kotak folder sampah, dan ketika di folder sampah ini itu selama 30 hari mungkin masih tersimpan di sana. Nah, nanti baru akan terhapus secara permanen adalah setelah 30 hari. Tapi kalau arsip nanti tidak akan dihapuskan setelah 30 hari. Nah, kita coba Bapak Ibu. Misalnya di menu promosi. Nah, di menu ini saya yang ini, nah Bapak Ibu klik saja email yang Bapak Ibu kehendaki, diklik, kemudian di bagian atas akan muncul tombol baru. Nah coba ini kalau belum kita klik, di sini belum muncul tombol-tombol yang lain. Kalau kita klik, misalnya saya mau memasukkan ini ke hapus, maka klik email masuk yang Bapak Ibu kehendaki, kemudian di sini ada gambar arsipkan, ada gambar hapus. Silakan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan panduan. Kalau ini kita arsipkan, Bapak Ibu klik arsipkan, maka di sini sudah hilang. Dan kemana ya perginya? Perginya adalah ke semua email, di sini masih tersimpan. Kalau yang hapus, misalnya saya mau menghapus yang ini misalnya. Nah, saya mau menghapus ini, diklik dulu emailnya, kemudian klik hapus. Nah, maka di sini akan masuk ke tempat sampah email-email yang kita hapus. Begitu Bapak Ibu untuk yang pengaturan kita pada email. Nah, karena memang email itu penting sekali, maka perlu kita lakukan sortiran-sortiran atau pengaturan untuk mempermudah kita dalam mengakses email. Dan dua materi lagi sedikit Bapak Ibu, kita akan belajar tentang menggunakan profil pada Chrome dan membuat bookmark. Ini untuk membuat profil pribadi, Bapak Ibu di sini bisa cek ya di halaman atas. Kalau di bagian atas ini itu memang sudah benar-benar milik Bapak Ibu, maka akan muncul gambar Bapak Ibu, muncul email dari Bapak Ibu. Kalau di sini itu kok belum ada gambarnya Bapak Ibu seperti ini, artinya kita belum menggunakan profil pribadi untuk mengakses Chrome kita. Nah, Bapak Ibu untuk membuatnya menjadi profilnya milik kita, Bapak Ibu cukup klik gambar di bagian atas sini, klik, kemudian Bapak Ibu telusuri ke bawah, klik tambahkan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan email Bapak Ibu yang lain, kita coba. Ini tadi email belajar ID saya sekarang mau memasukkan email yang pribadi misalnya. Nanti kita lihat bedanya. Ini lanjutkan, kemudian juga Bapak Ibu masukkan password. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, di sini ada pengamanan. Nah, HP-nya itu mana? Nah, ada tombol pengamanan ya, misalnya sebentar saya cari HP. Nah, ini setelah ada pengamanan seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut. Misalnya ini adalah email pribadi saya, maka di bagian atas ini Bapak Ibu itu akan berubah dengan profilnya Bapak Ibu. Misalnya di sini yang sudah ada adalah SD1 Lembuyang, atau misalnya
ini ada profil yang lain. Kenapa di sini perlu kita setting Bapak Ibu? Nah, supaya ketika kita misalkan kok pakai Chromebook bersama, nah pekerjaan-pekerjaan kita, histori, penelusuran kita supaya lebih aman itu kita lebih baik menggunakannya dengan Chrome yang sudah kita atur setelan profilnya milik kita. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika kita mau mencari kadang ya Bapak Ibu ini sudah kita buat dengan profil kita sendiri. Jadi ketika kita mau mengakses dari perangkat manapun, histori-histori kita masih bisa kita telusuri. Nah, Bapak Ibu terkadang kalau kita mencari sesuatu, kemudian kita mau mencarinya lagi kesulitan. Nah, kita bisa menggunakan menu di Chrome ini namanya adalah menu bookmark. Nah, bookmark misalnya kita mau mencari tentang materi tata surya, materi kelas 6 misalnya. Besok materi ini mau saya pakai lagi supaya saya tidak kesulitan misalnya. Nah, saya akan membuat link materi ini supaya di kedepannya mudah diakses, yaitu dengan saya buat dia dikasih tanda bookmark. Nah, bookmark itu apa? Cara menambahkannya cukup mudah Bapak Ibu, cukup di link yang Bapak Ibu kehendaki itu klik tanda bintang. Nah, cukup diklik tanda bintang, Bapak Ibu nanti akan dibawa ke sini. Apakah link ini mau diberi nama sendiri? Misalnya kita personalisasi menjadi Tata Surya. Nah, kemudian coba kita hanya mau ganti nama saja. Kalau di sini foldernya saya tidak utik-utik, cukup bilah bookmark, kita klik selesai, maka Bapak Ibu ketika saya membuka tab baru, nah link yang tadi saya sudah mau pakai itu lagi, tetapi saya sudah nutup link itu. Ketika saya mau membukanya, di sini sudah ada simpanan link tadi, sudah saya bookmark di bilah bookmark. Kalau dipilah bookmark artinya Bapak Ibu, link-link yang kita simpan akan tampil di bagian atas sini. Nah, buktinya ini, Tata Surya nampil di sini. Nah, kalau banyak sekali kemudian kok kita tampilkan di sini, nah pasti di sini itu penuh. Di sini penuh sampai belok ke bawah, supaya lebih efektif kita bisa membuatnya menjadi folder-folder. Misalnya di sini Bapak Ibu, folder tentang yang hubungannya dengan sekolah saya masukkan ke folder SD negeri. Di sini linknya banyak yang saya simpan. Misalnya folder tentang literasi numerasi supaya saya mudah menemukannya. Di sini. Jadi kita buat folder untuk bookmark juga bisa. Caranya Bapak Ibu, untuk klik folder bookmark membuatnya, Bapak Ibu bisa klik titik 3 di belakang foto profil Bapak Ibu. Pastikan ini adalah profilnya sudah akunnya Bapak Ibu. Kalau ini akun misalnya SD, saya ketika buka pakai profil Chrome ya. Nah, jadi pastikan ini di profilnya Bapak Ibu. Untuk membuat folder bookmark, Bapak Ibu klik titik 3 di belakang foto profil. Kemudian di sini cari yang bookmark dan daftar. Cari bookmark dan daftar, jangan diklik dulu. Kemudian Bapak Ibu bisa pergi ke pengelolaan bookmark. Nah, di sini sudah ada bookmark yang sudah saya buat. Misalnya saya mau menambahkan folder bookmark tentang pelajaran. Bapak Ibu
ini tampilan bookmark yang sudah saya buat, folder. Untuk menambahkan folder, Bapak Ibu pergi ke sebelah kanan, ada titik 3. Titik 3 atur, silahkan diklik, kemudian tambah bookmark baru. Misalnya saya mau menuliskan judul materi IPA. Nah, saya simpan di sini. Bapak Ibu untuk tambah bookmark baru, misalnya di sini ya bedanya. Kalau untuk nambah bookmark baru, berarti kita perlu menyisipkan link yang kita kehendaki. Misalnya link yang saya akan masukkan adalah link ini, kontrol. Maaf, tadi bukan menambahkan folder, tapi menambahkan bookmark. Nah, saya klarifikasi. Misalnya di sini materi IPA kita simpan, maka di sini sudah ada bookmark berjudul materi IPA. Nah, untuk menambahkan folder, Bapak Ibu, atau mungkin mau memindahkan, saya sudah punya folder, kita mau memindahkan folder ini, misalnya tadi di bookmark mana ya itu tadi. Nah, di bookmark lain, misalnya kita materi tata surya mau kita geser ke bookmark pendidikan. Caranya di sini Bapak Ibu bisa klik bookmark yang diinginkan, dibawa ke folder yang diinginkan. Otomatis di sini sudah masuk link yang sudah kita tandai tadi. Kalau Bapak Ibu di sini maaf. Nah, ini jadi link-link yang sudah kita masukkan ada di sana. Kemudian misalnya kita mau menambah folder bookmark, Bapak Ibu silakan tadi masuk ke pengelolaan bookmark. Kemudian di sini ada Bapak Ibu, saya kok. Nah, diklik 3 sini, Bapak Ibu bisa menambahkan folder baru. Kalau tadi saya baru mencontohkan yang menambahkan bookmark, maaf. Sini sekarang kita akan menambahkan folder bookmark. Misalnya ini folder saya kasih dengan materi pelajaran, kita simpan. Maka di sini Bapak Ibu saya sudah dapat satu folder untuk bookmark. Memang belum ada isinya karena tadi belum kita isi. Jadi untuk menambahkan folder Bapak Ibu klik di sini, kemudian tambahkan folder. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi untuk folder, karena ini materi pelajaran belum isi. Nah, ini kalau di luar sini kok enggak ini ya, misalnya kalau mau cari nanti masih berceceran di atas. Ini akan kita bawa ke folder yang materi pelajaran. Cukup Bapak Ibu klik kemudian drag dibawa ke materi pelajaran. Maka otomatis link tadi ini sudah hilang dari bookmark sini. Misalnya Jamboard saya pindahkan ke Temanggung L1. Nah, di sini jadi cukup bersih. Jadi Bapak Ibu seperti itu membuat bookmark. Itu cara yang cukup mudah untuk mengefektifkan kita ketika mau menyimpan link-link yang kita anggap penting supaya bisa diakses di masa mendatang. Nah, satu lagi Bapak Ibu, di sini sedikit saya tambahkan tentang Google Drawing. Karena mungkin di pretest kemarin ada, kalau kita mau menggambar sesuatu itu kita pakai aplikasinya yang apa? Kita menggunakan Google Drawing. Nah, untuk Google Drawing Bapak Ibu bisa membuatnya itu dari titik 9 kemudian dicari Google Drawing, atau bisa juga Bapak Ibu ambil masuk ke Drive supaya tertata. Sini Bapak Ibu klik tambah,
baru, kemudian lainnya Bapak Ibu klik Google Gambar atau Google Drawing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan banyak aktivitas. Kita bisa lihat di sini ada sisipkan, ada format, ada atur, ada alat, ada bantuan. Kita bisa membuat Google Drawing ini semacam papan tulis kalau kita mau menjelaskan sesuatu, menggambar sesuatu, itu bisa. Misalnya kita mau menambahkan bentuk. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Kita misalnya mau membuat coretan-coretan, mau menggambar pemandangan, kita pakainya coretan. Kalau coretan itu garis yang kita buat sesuai dengan kehendak kita. Kalau garis berarti ini tanda garis yang muncul, tanda panah berarti ketika klik di sini hanya tanda panah dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk sedikit tentang Google Drawing. Bisa kita juga atur untuk warna-warnanya sesuai dengan kehendak Bapak Ibu, atur ketebalannya juga bisa sesuai kehendak Bapak Ibu. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Sekiranya nanti ada yang perlu dikonfirmasi, bisa Bapak Ibu tanyakan secara langsung atau di kolom chat. Demikian Pak Anwar, untuk waktu saya kembalikan ke Pak Anwar. Baik, terima kasih Bu Nurdiati. Ini materi yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu semua. Ada tadi sudah mereview Google Sheets, kemudian Gmail, kemudian kita bisa membuat bookmark agar pencarian kita yang memang kadang cukup banyak ya Bapak Ibu, dan bagaimana kita harus mengetik lagi biasanya di menu pencarian, tetapi dengan kita bisa mengatur bookmark, kita bisa mencari di folder yang sudah kita buat. Nah Bapak Ibu semua, dari sampai materi hari ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin kesulitan atau masih belum paham sampai materi di terakhir Google Drawing tadi, silakan Bapak Ibu mungkin bisa bertanya, bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Heru Mulyanto. Baik. Siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menyampaikan ini dari unek-unek dari kami selaku Bapak Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Jelegong. Yang pertama terkait dengan Google Chrome. Ini tadi ketinggalan jauh karena ada beberapa guru yang kembejen ada acara di sekolahan. Nah, jadi mohon sekali lagi nanti untuk bisa diulang Bu untuk yang Google Chrome-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Google Drawing. Google Drawing itu di menu yang titik 9 itu tidak kami temukan Pak. Bu, mohon solusinya. Nah, itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan berarti ini ya tentang Google Chrome dan Google Drawing. Monggo silakan Bu Nurdiati. Terima kasih Pak Heru yang tadi untuk mewakili teman-teman dari Jelegong, karena tadi mungkin Bapak Ibu memang kita libur, tetapi banyak kesibukan yang Bapak Ibu laksanakan bareng-bareng, kita pandai-pandai bagi waktu aja. Bapak Ibu, untuk yang pertama tadi untuk Chrome, alangkah baiknya kalau kita ulang sebentar, kami ulang karena ini waktunya mungkin ya masih ada sekitar 30 menit, kita ulang sekilas karena untuk Google untuk materi hari ini nanti kita hanya pukul 9. Untuk Chrome Bapak Ibu, kita ulang sebentar. Untuk Chrome kita hanya mempelajari tentang apa tadi ya Pak Anwar? Profil pribadi, kemudian juga membuat bookmark gitu saja. Oke, saya ulang lagi untuk yang Chrome. Yang pertama kita lakukan
Bapak Ibu untuk membuat Chrome itu memang benar-benar profil kita, karena kalau bukan profil kita nanti sekiranya laptop kita itu dipakai oleh orang lain, maka penelusuran kita atau mungkin penelusuran orang lain itu juga nanti akan masuk ke histori yang kita miliki. Dan dengan membuat Chrome itu pribadi milik kita, ketika kita nyimpan sesuatu di sini Bapak Ibu, itu orang lain tidak akan bisa mengaksesnya kalau dia tidak masuk ke Chrome kita. Nah, di sini misalnya kalau di tempat saya, saya sudah buat penyimpanan banyak tentang materi yang saya butuhkan. Misalnya saya beralih ke Chrome-nya milik sekolah. Nah, di sini milik sekolah masih kosong. Di sana tidak ada simpanan-simpanan yang dianggap penting. Nah, dengan membuat istilahnya profilnya menjadi personal seperti ini, Bapak Ibu ketika mengerjakan sesuatu itu bisa lebih merasa aman dan nyaman tanpa diketahui orang lain atau mungkin nanti disalahgunakan oleh orang lain. Nah, cara menambahkan profilnya Bapak Ibu, caranya di sini. Maaf karena ini saya di rumah hari ini. Untuk membuatnya, ini sudah ada profil milik saya yang Belajar ID. Saya mau menambahkan dengan profil yang lain. Bapak Ibu klik profil yang sudah Bapak Ibu miliki, atau kalau mungkin di sini itu belum ada profilnya Bapak Ibu, pasti nanti di sana itu akan tidak ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menambahkan milik saya saja. Tapi terkadang kalau di akun Belajar ID ini ada satu kelebihannya, yaitu kita tidak bisa membuat jendela samaran baru, ini terkunci. Beda kalau misalnya saya pakai akun Gmail biasa, di sini kita bisa membuat ini tab samaran baru. Nah, jadi itu kelebihan dari akun Belajar ID, kita tidak bisa membuat tab samaran. Nah, di sini Bapak Ibu cara menambahkannya, klik profil, kemudian sampai ke bawah itu klik tambah, kemudian Bapak Ibu login pakai email yang Bapak Ibu kehendaki, misalnya email Gmail Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga dilanjutkan dengan menuliskan, maaf ini kok tidak jalan sinyal ya mungkin ya. Saya login. Sebentar Pak Anwar, ini kok agak kendala. Di sini tambahkan, kemudian login, kemudian masukkan email, kemudian klik lanjutkan, kemudian masukkan passwordnya Bapak Ibu, kemudian lanjut. Kita cek di bagian sini, di sini emailnya saya sudah ada pengamanannya masuk ke HP ya. Masuk ke HP atau ke email mungkin ya Bapak Ibu, ini yang mungkin iya, masuk ke HP ya. Kadang kan kita memang membuat pengamanan email ya supaya tidak mudah dibuka oleh orang lain ya. Misalnya seperti itu, misalnya kosong. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kirim. Nah, saya di sini ada pengamanan 2 langkah ya, misalnya. Bapak Ibu bisa cek pesan di HP-nya atau di emailnya. Kadang untuk settingan sekarang itu otomatis terkadang masuk pengamanan 2 langkah ya Pak. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan kode yang ada masuk ke menu Bapak Ibu, misalnya di tempat saya ini
nomornya ini. Nah, misalnya seperti ini, kemudian lanjutkan. Nah, otomatis Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan ini klik ya setuju. Nah, di sini untuk profil dari akunnya sudah berubah. Kalau tadi saya pakai Belajar ID, sekarang saya pakai yang apa itu? Yang Gmail. Seperti itu, Pak. Jadi ini nanti di screenshot. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk menambahkan bookmark, misalnya saya mau mencari materi tata surya. Nah, misalnya ini materi ini ini kok materinya penting sekali. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan penelusuran materi-materi yang lain supaya besok bisa mudah ditemukan. Bapak Ibu buat saja bookmark. Bookmark itu adalah kita caranya cukup diklik tanda bintang. Nah, ini judulnya nanti kita tidak membuat pun otomatis sudah dibuatkan oleh menu di bookmark ini. Dipilah bookmark saja. Bookmark saya juga tidak mau beranda karena biar ketika saya mau membuka lagi ini sudah ada. Ini kok simpanan materi video tentang atas. Bapak Ibu besok simpan di bilah bookmark. Kalau simpan di bilah bookmark, itu mereka akan jejer-jejer di sini. Kalau sampai sini tidak cukup, dia akan turun ke bawah sini. Nah, supaya lebih enak dilihat, lebih mudah melihatnya, misalnya jenengan cukup enggak apa-apa, yang penting simpan nanti turun ke sini. Ketika kita mau mencari, diklik bookmark ya, kita harus baca lagi satu persatu. Yang mana ya, dicari banyak sekali. Itu kan juga kurang efektif. Jadi lebih efektif kalau kita membuatnya ke dalam folder bookmark. Nah, caranya bisa kita klik di sini Bapak Ibu, klik titik 3 di belakang profil, kemudian Bapak Ibu klik bookmark, kemudian dicari pengelolaan bookmark. Nah, di sini saya baru punya beberapa folder. Untuk menambahkan folder baru Bapak Ibu, ini bookmark yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini di bilah bookmark itu ada seperti ini misalnya tadi. Nah, itu bookmark yang kita simpan tadi. Kalau kita mau membuatnya ke dalam folder tertentu, Bapak Ibu bisa klik titik 3 di bawah profil, kemudian tambah folder, misalnya bookmark tadi kita tulisi materi. Nah, Bapak Ibu misalnya yang tadi itu, ini mau saya geser ke materi, nah cukup di drag saja. Atau kalau Bapak Ibu di sini mau membuat, ini video ini bagus saya simpan, misalnya ini belum di bookmark ya, kita hapus. Kita klik di sini bintang, kemudian mau dimasukkan ke folder materi, kita klik saja di sini materi, kemudian selesai. Kalau kita lihat, sebentar, siapa? Kirian Pak Anwar sebentar.
Kenapa pula? Monggo Bapak Ibu, baru sampai di sini nggih. Apakah ketinggalan lagi atau sudah bisa masuk Bapak Ibu? Silakan, mungkin Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar mungkin ketinggalan sampai di mana. Misal Bapak Ibu belum bisa autentifikasi email, nah bisa langsung ke kolom komentar. Monggo silakan. Iya, terima kasih Pak Anwar. Mohon maaf ada tamu. Yes, sampai di situ ya Bapak Ibu untuk bookmark tadi sudah saya rasa sudah cukup ya, karena itu juga mudah. Di sini bookmarknya saya taruh di luar sini. Misalnya di sini. Oke. Ini kalau kita buka maka di materi sini sudah ada beberapa bookmark yang kita buat. Seperti itu untuk Pak Heru. Kemudian yang tadi saya ternyata juga tidak menemukan draw ya di sini Pak Anwar. Ya. Apa memang sekarang tidak tampil? Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau di titik 9 tidak ada. Bapak Ibu silakan pergi ke folder, ke drive, kemudian jangan lupa silakan Bapak Ibu pergi ke folder yang Bapak Ibu kehendaki, kemudian di sini klik baru, kemudian Bapak Ibu di sini belum nampak, mana sih kok enggak ada. Nah, klik lainnya, di sini muncul Google Gambar, kemudian buat, kemudian silakan bereksplorasi dan jangan lupa diberi judul. Judulnya misalnya gambar pemandangan atau materi IPA atau apa. Bebas, nanti otomatis di folder kita sudah tersimpan Google Gambar. Seperti itu Pak Heru, terima kasih. Mungkin cukup ya Pak Anwar? Ya, cukup. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan yang masih tertinggal atau masih bingung di materi bagian mana? Untuk tantangan hari ini cukup sedikit Pak Anwar karena nanti persiapan untuk proses ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bu Nur. Oke, Bapak Ibu, untuk materi-materi untuk 1, 2, 3 hari ini alhamdulillah sudah kita lakukan. Untuk prakteknya Bapak Ibu silakan jika ingin mengasah skillnya Bapak Ibu, tugas-tugas yang kemarin sambil Bapak Ibu dalami lagi. Kemudian sekiranya ada tugas yang memang belum selesai, silakan Bapak Ibu selesaikan. Untuk materinya, kalau kemarin kita materi memang tidak menjelaskan secara detail ya Pak Anwar. Harapannya Bapak Ibu belajar mandiri. Di sini ada materi-materi bisa Bapak Ibu akses. Dan yang paling penting Bapak Ibu silahkan mengakses belajar mandiri yang sudah kami sematkan di sana. Misalnya kita lihat ya Pak Anwar di sini. Belajar mandiri. Nah, di sini nanti di halaman awal akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu di awal masuknya tetap pakai Chrome yang belajar ID saja supaya nanti yang di sini terekam juga belajar ID. Di dalamnya apa Bapak Ibu? Di dalamnya itu ada pengantar workspace for education yang kita sudah pelajari selama 3 hari ini. Di sini ada materi-materi yang seperti kita sudah ulas kemarin. Nah Bapak Ibu, tapi ini wajib diakses. Sebelum Bapak Ibu post-test, ini silahkan dibaca untuk memperdalam materi. Bisa materi classroom, bisa juga materi di sini. Karena Bapak Ibu, kalau ini materi ini di sini itu sudah kita akses, itu akan terekam jejak kita dengan tandanya yaitu sudah centang hijau. Kalau ini belum kita pelajari, pasti belum muncul centang hijau. Di sini nanti akan nampak progresnya. Oh, yang baru sedikit berarti misalnya 30%, 50% dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu pelajari materi di sini
Nah, materinya kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Bapak Ibu pelajari, ada kuis-kuis di sana. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu akses untuk memperdalam teori Bapak Ibu, mempermudah post-test dan mempermudah besok ketika Bapak Ibu mengikuti ujian. Nah, ini dikerjakan. Alat terbaik untuk mengedit teks, oh misalnya seperti ini, submit, oh kita bisa melihat jawaban yang benar. Semuanya dikerjakan seperti itu Bapak Ibu, sampai nanti di bagian paling akhir. Nah, di setiap akhir menu ini pasti ada penilaian. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu isi. Kalau ini biasanya belum mencapai KKM, nanti Bapak Ibu masih ada tanda harus mengulang. Lah, silakan diulangi untuk mengecek pemahaman Bapak Ibu. Nah, sampai di akhir, nanti di kursus ini ada 3 bagian, seperti yang kita pelajari di sesi ini. Di bagian akhir juga pasti ada penilaian. Jadi tiap bab itu ada penilaian, ada tantangan. Untuk tantangannya kemarin sudah kita lakukan, berarti di sini Bapak Ibu cukup mengakses soal-soalnya dikerjakan. Dan ketika Bapak Ibu sudah selesai, maka di sini pasti akan muncul profil Bapak Ibu sudah 100%. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah 100%, di sini akan muncul semacam sertifikat. Tanda Bapak Ibu menyelesaikan tugas ini. Di sini akan dimunculkan, oh sudah lengkap mempelajari materi Google Workspace pada tanggal berapa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu tambahan dari kami, silahkan untuk dipelajari materi yang di situ, dan nanti itu juga akan kita tagih di tantangan belajar mandiri, yaitu di sini tantangan belajar mandiri. Tugasnya adalah Bapak Ibu mengumpulkan progres yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Ini yang dikumpulkan kalau ya nanti Pak Anwar mengumpulkan milik Pak Eko. Nah, nanti kan kita kelihatan di sini profilnya Bapak Ibu 100% dan juga sertifikatnya sudah nampak. Bapak Ibu silakan mengumpulkan ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk sesi belajar mandiri. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa memperdalam materi-materi yang sudah diajarkan, membuat kita menjadi siap untuk mengikuti post-test dan akhirnya siap mengikuti ujian sertifikasi Google untuk yang level 1 Pak Anwar. Kalau ini kita baru materi dasar untuk yang level 0. Nah, Bapak Ibu nanti bisa memperdalam materi untuk yang level 1, di mana mengakses untuk persiapan. Misalnya, oh ini saya sudah di sini saya sudah lancar, saya sudah mahir, saya sudah bisa. Bapak Ibu bisa meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sampai benar-benar siap untuk mengikuti ujian level selanjutnya. Bapak Ibu bisa mengakses yang tadi itu kita lihat kursus. Kemudian di bagian akhir sini Bapak Ibu melampaui memperluas. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah disajikan. Belum share screen ya? Belum. Oh iya. Nah, di profil belajar Bapak Ibu untuk mempelajari materi lebih lanjut, memperdalam, karena dasar saya sudah paham, sudah lancar betul. Bapak Ibu silakan lihat kursusnya kembali. Di sini pasti Bapak Ibu akan diarahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di bagian memperluas pembelajaran Anda. Nah, Bapak Ibu di sini bisa meningkatkan kemahiran dengan nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Nah,
Gimana ya cara mengaksesnya? Nah, di sini sudah ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu pelajari langsung dari sana. Misalnya saya ingin belajar tentang training yang lebih lanjut. Oh, Bapak Ibu bisa klik link di sini. Kalau tadi kita masih belajar yang itu, nah di sini sudah masuk ke kalau sudah siap sertifikasi, nah ini kita klik itu. Kalau misalnya kita belum siap ke sana, kita bisa belajar mandiri dengan training fundamental. Kalau tadi juga training dasar baru level 0 Pak Anwar, di sini sudah ada training yang siap untuk ke level di atas 0. Nah, ini bisa kita akses dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, jangan khawatir, ini bisa diakses dalam bahasa Indonesia juga. Nah, di sana itu ada banyak materi yang membantu kita mempermudah untuk ke jenjang level yang selanjutnya. Di sini berisi materi-materi, kemudian juga berisi tantangan-tantangan. Insya Allah kalau ini Bapak Ibu pelajari semuanya, itu akan lebih menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang berbagai aplikasi yang ada di Google, terutama di Google Workspace for Education. Seperti itu Pak Anwar, jadi monggo untuk tantangan yang terakhir, tantangan belajar mandiri. Nah, harapannya sebelum Bapak Ibu ikut post-test itu sudah selesai, jadi memang Bapak Ibu sudah benar-benar mempelajari, menyimak materi setiap hari, mempraktekkan materi setiap hari, kemudian di akhir nanti Bapak Ibu bisa lulus post-test dan bisa melanjutkan ke level yang lainnya. Seperti itu Pak Anwar, saya kembalikan ke Pak Anwar. Baik Bapak Ibu semua, tadi sudah dijelaskan tentang materi dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dengan tes-tes yang ada di Google. Nanti bisa dilihat di Google Classroom masing-masing Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan, dan apabila ada pertanyaan mungkin sebelum nanti diakhiri, silakan Bapak Ibu. Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih belum paham atau belum jelas tentang tugas-tugas, silakan bisa Bapak Ibu tanyakan pada sesi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Anwar, untuk link presensi sudah ada di Classroom ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk isi presensi hari ini dan tandai sebagai selesai. Jadi hari ini kita cukup singkat. Bapak Ibu ada melengkapi tugas yang kemarin, kemudian juga kita besok akan ada sesi satu lagi. Kita belajar bersama persiapan untuk post-test ya Pak Anwar. Jadi rangkaian 4 hari yang secara daring insya Allah sudah kita laksanakan. Dilanjutkan Bapak Ibu memperdalam materinya, belajar mandiri di pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan Google. Ya, silakan Bapak Ibu, jangan lupa juga presensi sudah ada di Classroom. Tidak hanya presensi Bapak Ibu di Classroom, setelah presensi Bapak Ibu bisa klik selesai sehingga nanti akan terkirim juga bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas untuk mengisi presensi. Mungkin itu saja Bu Nur, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, berarti sudah cukup jelas nih Bapak Ibu nggih. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan dengan semangat dan bisa berkolaborasi ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin sebelum ditutup, silahkan Bu Nur untuk bisa memberikan kata-kata penutup, silahkan. Apa ya kata-kata penutup? Mungkin ya itu saja Pak. Belajar, berkolaborasi, dan berbagi ya. Kita selalu belajar untuk mengupgrade kemampuan diri. Kita berkolaborasi dengan rekan yang lain
dengan sekolah lain, itu untuk mempermudah kita dalam proses belajar sebenarnya, dan berbagi. Ketika kita sudah tahu sesuatu, tidak ada salahnya kita berbagi, karena dengan berbagi itu bukan berarti milik kita menjadi berkurang, tetapi insya Allah justru kita akan menjadi bertambah manfaat, bertambah apa. Jadi itu belajar, berkolaborasi, dan berbagi. Memang kalau kita jalan sendiri itu lebih gampang, lebih mudah ya Pak Anwar, lebih cepat, les. Tapi dengan berkolaborasi kita bisa berjalan bersama-sama. Kadang belajar bersama itu memang banyak kendala, tetapi manfaatnya akan lebih luas. Seperti itu Pak Anwar. Jangan lupa Bapak Ibu tugasnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan berakhirnya materi dan sudah ditutup tadi oleh pemateri, maka di sini saya sebagai moderator untuk membawakan acara pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu mari bisa on cam agar bisa berfoto bersama nggih. Ini Bu Rinda sepertinya kok miring kameranya. Silakan teman-teman yang lain. Ini Pak Sowan juga sudah hadir lagi bersamai kita. Silahkan macak riin, nah macak biar nanti terlihat manis semuanya gitu. Walaupun tadi sudah banyak materi, nah sekarang terakhir bisa senyum manis. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk screenshot. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Oh sebentar. Iya sih urungan. Suaranya Bu dimatikan. Oke, saya hitung sampai 3 Bapak Ibu. 1 2 3. Sekali lagi 1 2 mohon maaf sebentar lagi ya, sinyalnya hilang nggak ya? Sinyalnya hilang. Ulang lagi ya, 1 2 3 senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya, apabila ada kurang maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Anwar, Bu Nur, dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih, selamat siang. Selamat belajar Bapak Ibu, kita besok semuanya. jaringan ini rata enggak menit ya Pak. Enggak. Saya 3 hari Pak. Tiga hari Pak ya. Yang ke nomor 4 itu Pak, bagaimana mencari email? Buka email mana ya?